Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dimudahkan kembali oleh Allah untuk melanjutkan apa yang biasa kita bahas pada setiap bulan di malam Ahad pertama, mengenai Kitabut Tauhid karya Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Akhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sampai pada halaman ke-11 dari kitab ini, lanjutan mengenai pembahasan syirik. Setelah kita membahas 7 alasan kenapa syirik menjadi dosa yang paling terbesar, selanjutnya beliau akan membahas mengenai jenis-jenis perbuatan syirik. Qala rahimahullah hafizahullah anwa'us syirik, jenis-jenis perbuatan syirik. Asyirku naw'an, perbuatan syirik terbagi 2. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, syirkun akbar, syirik yang paling besar. Yukhriju minal millah, yang dapat mengeluarkan dari agama Islam. Wa yukhallidu sahibatu finnar, wa yukhallidu sahibahu finnar, dan membuat pelakunya kekal di dalam api neraka. Idza mata wa lam yatub minhu, apabila dia meninggal dalam keadaan dia tidak bertaubat dari syirik tersebut. Nah, inilah
kekhususan yang ada pada syirik besar, bahwa pelakunya keluar dari Islam dan kekal di dalam api neraka. Apa yang dimaksud dengan syirik yang besar? Wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillahi ta'ala, yaitu memalingkan sesuatu dari jenis ibadah kepada selain Allah. Kadu'ai ghairillah, contohnya seperti berdoa kepada selain Allah. Wattaqarrubi bidzabaihi wan nudhuri li ghairillah, dan juga mendekatkan diri dengan sembelihan-sembelihan dan nazar-nazar untuk selain Allah, minal quburi wal jinni wasyayatin, baik itu berupa kuburan-kuburan maupun jin dan juga para syaitan. Nah, ini merupakan syirik yang besar. Beliau mencontohkannya dengan syirik dalam perkara ibadah. Sebenarnya syirik yang besar ini tidak hanya terjadi pada syirik dalam perkara ibadah atau dalam perkara uluhiyah, namun juga terjadi pada perkara rububiyah dan juga dalam perkara al-asma was sifat, mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Namun mengapa beliau contohkan dengan syirik dalam perkara uluhiyah, dalam perkara ibadah? Karena ini yang paling banyak terjadi, khususnya di masa akhir zaman, bahkan di tengah-tengah kalangan orang yang mengaku Islam. Mereka menyangka bahwa syirik yang besar itu hanya apabila seseorang beribadah kepada berhala. Kalau ada orang sujud kepada patung berhala, nah itu musyrik. Benar, itu memang musyrik. Tapi tidak hanya itu. Karena pokok dari perbuatan syirik yang besar dalam perkara ibadah, apabila seorang hamba menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah. Bukan hanya orang yang sujud kepada patung berhala, tapi orang yang mendatangi kuburan orang saleh dan dia meminta kepada orang saleh tersebut padahal dia sudah meninggal dalam perkara-perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah. Ini juga syirik yang besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam dan membuatnya kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ad-du'a huwal ibadah. Karena doa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan ibadah. Maka apabila ada seseorang yang berdoa meminta kepada selain Allah, maka dia musyrik. Ya. Perbuatan syirik ini tidak dibedakan apakah yang dipersekutukan dengan Allah itu patung berhala atau pohon atau bebatuan atau matahari atau bulan atau bintang, atau bahkan yang dipersekutukan itu adalah seorang nabi atau seorang malaikat. Selama yang selain Allah ini dipersekutukan dengan Allah dalam perkara ibadah, maka itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Makanya di dalam ayat-ayat tentang syirik tidak dibedakan. Ya. Allah mengatakan contohnya di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 yang sudah sering saya sebutkan. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk
Kata Allah, jika engkau berbuat syirik, maka semua amalmu akan hapus. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk dari orang-orang yang merugi di sisi Allah. Nah, juga demikian dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga kepadanya. Wa ma'wahun nar, dan tempat berpulangnya adalah api neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Pada ayat-ayat ini Allah menyebutkan barang siapa yang berbuat syirik. Artinya bahwa ini umum. Siapapun dan apapun yang dipersekutukan dengan Allah, maka masuk ke dalam kategori syirik yang disebutkan di dalam ayat ini. Ya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak mentolerir apakah yang berbuat syirik itu seorang yang mengucapkan la ilaha illallah atau seorang yang tidak mengucapkannya. Karena ucapannya tidak berlaku kalau dia berbuat syirik. Maka di ayat Az-Zumar ayat ke-65 tadi, bahkan Allah mengancam nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada nabinya, la in asyrakta, kalau engkau yang berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka semua amalmu akan hapus. Ya. Jadi jangan kita bayangkan bahwa orang yang berbuat syirik dikatakan musyrik kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini pemahaman yang keliru. Ayat-ayat larangan tentang berbuat syirik atau ancaman kepada orang yang berbuat syirik tidak hanya bagi orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi berlaku umum kepada siapapun. Ya. Sebab itulah para ulama memasukkan perbuatan syirik di dalam bab tentang hukum orang yang murtad kepada perbuatan yang membuat seseorang keluar dan murtad dari Islam. Ya. Jadi ini adalah syirik dalam perkara ibadah. Demikian pula syirik besar bisa terjadi dalam perkara rububiyah. Ya. Walaupun ini tidak umum, tapi terjadi pada segelintir manusia. Contohnya seperti orang yang meyakini bahwa di alam semesta ini ada yang mengaturnya selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah syirik dalam perkara rububiyah. Ya. Maka ini juga dapat mengeluarkan dari Islam. Seperti pengakuan Fir'aun laknatullah alaih yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan penguasa kalian yang maha tinggi. Ini syirik dalam perkara rububiyah. Maka siapapun yang meyakini seperti keyakinan Fir'aun bahwa di alam semesta ini ada yang mengaturnya selain Allah, maka dia keluar dari Islam. Ya. Seperti keyakinan sebagian orang bahwa ada wali-wali yang mempunyai pengaruh di dalam pengaturan alam semesta. Ini keyakinan kufur yang mengeluarkan dari Islam.
Ya. Di kalangan sebagian orang ada kode etik untuk sebagian wali yang mempunyai pengaruh dalam pengaturan alam semesta. Ya. Dalam bahasa Arabnya mereka istilahkan dengan al-aqtab, wali-wali yang mengurusi poros-poros alam. Wal aghwath, wali-wali yang menjadi penyelamat bagi alam. Ini semua adalah kesyirikan dalam perkara rububiyah. Ya. Oleh sebab itu, syirik besar juga mungkin terjadi dalam perkara rububiyah, termasuk orang yang meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberi kepadanya keselamatan, bisa memberi kepadanya pengampunan dosa, bisa memberi kepadanya rezeki dan anak keturunan. Ini juga syirik dalam perkara rububiyah. Biasanya orang yang jatuh ke dalam syirik dalam perkara rububiyah ini tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia akan berlanjut untuk jatuh ke dalam perbuatan syirik pada perkara uluhiyah, dalam perkara ibadah. Contoh, orang yang meyakini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberinya keselamatan, bisa mengampuni dosanya, bisa mendatangkan barokah kepadanya. Apa yang dia lakukan kemudian? Ketika dia datang ke kota Madinah, katakan misalnya dia sedang pergi haji atau umroh, sampailah dia di Masjid Nabawi, kemudian dia menghadap ke kuburan Nabi, mengangkat kedua tangannya, lalu meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," katanya, "ampunilah dosaku, selamatkanlah aku." Demikian. Dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi apa enggak? Terjadi. Ini syirik dalam perkara rububiyah dan juga uluhiyah. Dan ini syirik besar yang mengeluarkan dia dari Islam. Ada orang murtad di kota Madinah, di tengah Masjid Nabawi, dalam keadaan dia menyangka bahwa dia sedang ibadah. Nah, inilah bahayanya perbuatan syirik. Ya. Oh enggak, itu bukan musyrik, karena kan dia mengucapkan la ilaha illallah. Lah untuk apa Anda mengucapkan la ilaha illallah kalau Anda sendiri mempersekutukan Nabi dengan Allah? Apa manfaat ucapan la ilaha illallah tersebut? Makanya orang-orang Quraisy menolak mengucapkan la ilaha illallah karena mereka faham bahwa mereka tidak lagi bisa meminta kepada selain Allah. Ya. Makanya mereka menolak karena mereka tahu konsekuensinya. Lah Anda ini mengucapkan la ilaha illallah tapi Anda enggak tahu konsekuensinya, sehingga Anda dengan seenaknya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syirik. Ya. Maka jangan melakukan perbuatan syirik kalau Anda seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, karena itu merupakan konsekuensinya. Demikian pula syirik yang besar ini juga terjadi dalam perkara al-asma was sifat, mengenai nama-nama dan sifat Allah. Ya, ada nama dan ada sifat bagi Allah yang tidak dimiliki oleh siapapun dari kalangan makhluk. Kalau diberikan kepada selain Allah, Anda menyekutukan Allah dalam perkara al-asma was sifat.
Ada dua nama yang tidak boleh dipakai oleh siapapun dan tidak boleh disematkan kepada siapapun, yang hanya khusus milik Allah. Ya. Nama yang pertama adalah nama Allah. Ya, nama Allah itu sendiri. Ya. Ini tidak boleh disematkan kepada siapapun. Antum tahu Allah, kenapa Allah yang kita ibadahi itu disebut dengan Allah? Ya. Ini ada alasannya, bukan hanya sekedar diberi nama, tapi ada alasannya. Ada yang tahu kenapa kita menyebutnya Allah? Nggak tahu? Perhatikan, Allah itu asal katanya al-ilahu. Nggak ada papan tulis ya? Ya dibayangkan aja udah. Masing-masing punya papan tulis dalam benak pikirannya. Dibayangkan. Jadi asal katanya al-alif wal-lam, kemudian bersambung dengan hamzah yang harokatnya kasroh. Hamzahnya ada di bawah alif, harokatnya kasroh. Ya, al-alif wal-lam, kemudian bersambung dengan hamzah di bawah alif yang harokatnya kasroh. Kemudian ada lam, ya, yang harokatnya berdiri lurus begini, mat, karena dia panjang, dua harokat kalau dalam ilmu tajwid. Al-ilahu, kemudian ada ha yang pakai seperti sanggul gitu. Paham ya? Bacaannya al-ilahu, karena kan Allah itu asalnya bahasa Arab. Asal katanya al-ilahu. Artinya apa ini al-ilahu? Al-ilahu ini artinya al-ma'budu, yang diibadahi, yang disembah. Nah, hanya saja orang Arab, kalau mereka sering dan banyak mengucapkan sebuah kata, biasanya kalau kata itu agak sulit penyebutannya, mereka meringkasnya. Ini kebiasaan orang Arab, ya sama juga dengan orang kita. Ya. Sehingga kata al-ilahu ini karena sering diucapkan, mereka merasa berat kalau mengucapkan al-ilahu, maka mereka ringkas. Cara meringkasnya bagaimana? Mereka buang hamzahnya. Mereka sembunyikan hamzahnya, lalu lam yang pertama dihubungkan, disambungkan dengan lam yang kedua, dan mereka beri tasydid, sehingga menjadi Allah. Faham? Makanya Allah itu artinya yang disembah, yang diibadahi. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, Allah dzul uluhiyyati wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Allah itu artinya adalah zat yang diibadahi dan disembah oleh seluruh makhluknya. Ya. Makanya nama Allah mengandung sifat al-uluhiyah, sifat yang berhak diibadahi. Makanya nama ini hanya khusus bagi Allah. Anda kalau cinta kepada Allah, tidak boleh menamai anak Anda yang baru lahir dengan nama Allah. Iya, biasanya kan kita kalau cinta kepada sesuatu, anak kita namai dengan nama itu. Makanya ada nama anaknya Messi lah, Ronaldo lah, apalah. Karena suka pemain bola. Nah itu pemain bola, kafir lagi. Nah kalau kita cinta sama Allah, tidak boleh anak kita dinamai dengan nama Allah, karena itu nama yang khusus bagi Allah. Yang melakukannya, dia melakukan perbuatan syirik dalam perkara nama, karena nama ini hanya khusus bagi Allah. Nama yang kedua khusus bagi Allah, yaitu nama
Ar-Rahman. Ya. Seorang boleh kita sebut dengan Rahim. Anta Rahim boleh, tapi Anta Rahman tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bedanya pengasih dan penyayang apa, Pak? Kita orang Indonesia kan, ini semua ada orang asing? Nggak ada ya? Orang Indonesia semua ya? Sekarang saya tanya, bedanya pengasih dan penyayang apa, Pak? Mestinya orang Indonesia bisa jawab dong. Pengasih dan penyayang bahasa Indonesia atau bahasa asing? Bahasa Indonesia. Bedanya apa, Pak? Kita aja yang orang Indonesia nggak ngerti bedanya apa sih. Pengasih ya juga penyayang, penyayang ya juga pengasih. Ya maaf karena bahasa kita itu miskin. Ya, kalau dalam bahasa Arab, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu mempunyai kandungan yang berbeda. Ya. Ar-Rahman adalah yang maha mempunyai rahmat, kasih sayang yang luas tanpa batas. Dan itu hanya ada pada zat Allah. Karena tidak ada manusia yang mempunyai kasih sayang luas tanpa batas, nggak ada. Manusia kasih sayangnya sangat kecil dan sangat terbatas. Ya. Sedangkan Ar-Rahim adalah yang mempunyai rahmat, kasih sayang kepada makhluknya, kepada yang lain. Makanya manusia mempunyai rahmat kepada yang lain sehingga boleh dinamai dengan Rahim. Tapi tidak boleh dinamai dengan Rahman. Sebab itu di dalam ayat ketika Allah berbicara mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau nggak salah di akhir surat At-Taubah, nanti bisa dicek. Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, beliau adalah seorang yang penyayang kepada kaum mukminin. Allah katakan wa kana bil mu'minina rahima, bukan rahmana, karena beda kandungannya. Iya. Kita boleh menamakan seseorang dengan menggunakan Ar-Rahman, tetapi harus ditambahi dengan kata abd. Sebagaimana kita boleh menggunakan nama Allah selama ditambahi kata abd yang menunjukkan hamba, Abdullah atau Abdurrahman, itu boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah atau Abdurrahman, karena artinya adalah hamba bagi Allah atau hamba bagi Ar-Rahman. Ini adalah dua nama Allah yang khusus bagi Allah, tidak boleh disematkan kepada siapapun. Barang siapa yang melakukannya, maka dia melakukan syirik dalam perkara al-asma. Dan juga perbuatan syirik yang besar ini mungkin terjadi dalam perkara sifat. Ya. Barang siapa yang meyakini bahwa ada selain Allah mempunyai sifat mengetahui perkara gaib, maka dia telah menyekutukan Allah dalam perkara sifat yang khusus bagi Allah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Jin, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, dialah yang maha mengetahui perkara ghaib, tidak seorang pun dia beritahu tentang perkara ghaib tersebut. Berarti ilmu ghaib hanya sifat yang khusus bagi Allah.
Kalau kemudian ada orang yang meyakini ada seseorang yang mengetahui perkara gaib, berarti dia telah menyekutukan Allah dalam perkara sifat Allah yang khusus bagi Allah, dan ini kesyirikan yang besar yang mengeluarkan dari Islam. Makanya barang siapa yang mendatangi peramal, mendatangi dukun, kemudian dia mempercayai dukun tersebut atau peramal tersebut, dia telah keluar dari Islam, murtad. Kenapa? Karena dia telah membuat tandingan bagi Allah dalam perkara sifat Allah yang khusus hanya milik Allah, yaitu mengetahui perkara ghaib. Nabi SAW mengatakan, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau dia mendatangi seorang peramal, kemudian dia bertanya kepada dukun atau peramal tersebut, sungguh kemudian dia membenarkan dukun atau peramal tersebut, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mau tahu di mana letak kekafirannya, dia telah menjadikan tandingan bagi Allah dalam perkara sifat yang khusus hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mengetahui perkara ghaib. Ya. Maka tidak boleh hal ini dilakukan oleh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Sebab itulah nanti ada pelajarannya dalam kitab Tauhid, tidak boleh mempercayai bintang-bintang, bahwa bintang-bintang itu punya pengaruh di dalam kehidupan alam semesta ini. Ya. Sekarang disederhanakan dengan cara apa? Zodiak. Seorang muslim tidak boleh percaya zodiak, tentang nasib, tentang kerjaan, tentang pasangan dan lain sebagainya. Zodiaknya apa? Kok zodiaknya apa? Anda muslim bukan? Yang menentukan nasib, yang menentukan pasangan, yang menentukan usaha, tentang kehidupan seseorang bukan zodiaknya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, saya hanya sekedar pingin tahu aja Ustadz, saya nggak percaya. Walaupun cuma sekedar pingin tahu, kalau Anda tidak mempercayainya, hanya sekedar ingin tahu, tidak diterima sholatnya 40 hari. Sebagaimana orang yang bertanya kepada dukun ataupun peramal, kalau dia tidak membenarkannya, dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Saya nggak sholat Ustadz. Waduh, tambah parah masalahnya, dia nggak sholat. Kalau Anda nggak sholat sama sekali, sebagian ulama mengatakan Anda juga kafir, keluar dari Islam. Nah, baik, jadi bahwa perbuatan syirik yang besar mungkin dalam perkara rububiyah, dalam perkara uluhiyah, dan juga dalam perkara nama dan sifat. Dan beliau rahimahullah, hafizahullah, menyebutkan bahwa syirik yang besar terjadi dalam perkara uluhiyah karena ini yang umum terjadi pada banyak kaum muslimin. Nah, kemudian beliau mengatakan wal khaufi minal mauta. Ini udah isya belum? Belum ya? Wal khaufi minal mauta awil jinni awil syayatini ay yadhurruhu aw yumarridhuhu. Demikian pula contoh dari syirik yang besar yang mengeluarkan dari Islam adalah merasa takut kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, atau kepada jin,
atau kepada para syaitan bahwa mereka bisa membahayakannya atau bisa membuatnya sakit. Nah, rasa takut yang seperti ini syirik besarnya dalam perkara rububiyah. Dia tidaklah takut kepada orang yang sudah meninggal atau kepada jin atau kepada syaitan bahwa bisa membahayakannya atau membuatnya sakit, kecuali karena dia meyakini orang yang sudah meninggal itu atau jin itu atau para syaitan itu mempunyai pengaruh di alam semesta. Ya. Maka dia takut kepada orang yang sudah meninggal itu. Kenapa? Iya, nanti kualat. Kalau kualat nanti bisa bahaya, kamu celaka. Berarti kan dia meyakini bahwa orang yang sudah meninggal ini punya pengaruh di alam semesta. Padahal orang yang sudah meninggal itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena dia sudah berpindah alam dari alam kehidupan dunia kepada alam barzakh. Ya, kenapa harus Anda takut kepadanya? Ya, bahkan sebagian orang karena takutnya kepada orang yang sudah meninggal, mungkin orang sudah meninggal ini dikeramatkan. Sehingga kalau lewat kuburannya, jangan nunjuk, nanti kamu kualat. Ada nggak yang gitu? Ya. Jangan nunjuk, nanti kamu kualat. Nah, ini bahaya ini. Ya. Kalau dia meyakini rasa takutnya itu karena orang yang sudah meninggal ini bisa mencelakai dia, wah ini bahaya, ini syirik besar. Ya. Demikian pula kalau dia takut kepada jin. Ya. Bahwa jin itu bisa mendatangkan madharat, mendatangkan bahaya kepadanya dari selain Allah, maka ini adalah syirik yang besar. Karena yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madharah hanya Allah saja. Ini perkara rububiyah, ini mutlak hak Allah tanpa yang selainnya. Nggak ada di alam semesta ini yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharah kecuali hanya Allah. Yang bisa memberi berkah atau mencelakai seseorang hanya Allah. Nah, jadi kenapa harus takut kepada jin? Makanya orang-orang yang takut kepada jin-jin ini kemudian memberikan sesembahan, memberikan sesajen. Contoh Nyi Roro Kidul, itu kan jin sebenarnya. Siapa yang hidup di tengah lautan sana? Manusia nggak ada yang hidup di tengah lautan. Kalau mereka pernah lihat ada kereta kuda naik di atas air laut kemudian jalan, itu jin yang memang singgasananya di tengah laut. Ya. Lalu mereka memberikan sesajen supaya selamat. Nyi Roro Kidulnya senang, maka caranya bagaimana? Maka dilakukanlah penyembelihan sesajen. Dibuang ke laut sana supaya lautnya tenang. Inilah bentuk perbuatan syirik, takut kepada jin yang bisa mencelakai dia. Ya, demikian pula kepada setan-setan dan semacamnya. Allahul musta'an. Ini sudah isya. Baik, kita pending dulu. Kita dengarkan adzan. Al-muadzin yuadzin. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit sebelum kita salat. Qala, kata beliau, wal khaufi minal mauta awil jinni awil syayatin ay yadhurruhu aw yumarridhuh. Demikian pula seperti rasa takut kepada orang yang sudah meninggal dunia atau kepada jin atau kepada para syaitan, bahwa mereka itu bisa membahayakannya atau membuatnya sakit. Nah, seperti yang tadi telah kita contohkan. Wa raja'i ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Demikian pula berharap kepada selain Allah
dalam perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah, min qadha'il hajat, berupa penunaian hajat-hajat kebutuhan manusia, wa tafrijil kurubat, dan memberi jalan keluar, memberi kelapangan kepada petaka-petaka yang menimpa manusia. Mimma yumarasul an haulal adrihatil mabniyati ala kuburil awliya'i was salihin, dari berbagai macam perkara yang sekarang dilakukan di sekitar bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan-kuburan para wali dan orang-orang saleh. Nah, biasanya mereka kalau sudah berharap untuk bisa ditunaikan hajatnya atau dihilangkan musibahnya, maka mereka berdoa kepada selain Allah, datang ke kuburan wali-wali atau kepada orang-orang saleh. Lalu mereka namai dengan wisata religi. Ya. Wisata religi, namanya bagus banget. Ya. Siapa yang tidak terpukau dengan nama ini? Wisata religi. Padahal hakikatnya syirik. Dan yang mengerikan lagi, syiriknya enggak kecil, syiriknya besar. Ya. Nyewa bus, kemudian rombongan datang ke kuburan wali. Apa yang dilakukannya? Hanya sekedar selfie dengan kuburan wali. Apa yang dilakukannya? Mengangkat kedua tangan, lalu meminta kepada selain Allah. Oh enggak Ustadz, kami minta sama Allah kok, cuma di kuburan wali, supaya doa kami lebih didengar sama Allah. Lah kalau gini gimana? Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Kan doanya sama Allah. Kenapa enggak boleh? Ya. Nggak boleh karena dari mana Anda tahu bahwa doa di kuburan wali itu lebih didengar oleh Allah? Anda tahu dari mana? Dalilnya apa? Pernah nggak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum? Kalau Anda meyakini bahwa doa di kuburan wali itu lebih didengar oleh Allah, padahal Anda tidak tahu dalilnya dan tidak ada dalilnya, maka Anda jatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Mengada-ada sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam perkara doa. Ya. Dan juga bisa jadi masuk ke dalam syirik yang kecil. Kenapa? Karena perbuatan Anda ini adalah pintu yang menghantarkan kepada syirik yang besar. Segala sesuatu yang menjadi sarana yang akan menyampaikan kepada syirik yang besar, maka itu adalah syirik yang kecil. Makanya tatkala ada seseorang yang memasang jimat, ya, dia katakan bahwa jimat itu melindungi dia dari rasa lemah. Maka Nabi SAW mengatakan, inza'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Lepaskan jimat tersebut, karena sungguhnya jimat itu tidak menambahkan kepadamu kecuali hanya kelemahan. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya kalau dia meyakini yang mendatangkan manfaat dan menolak madharrah itu hanya Allah, jimat itu hanya sebagai medianya, sarananya, wasilahnya, maka ini syirik yang kecil. Kenapa? Karena dia membuka pintu untuk menghantarkan kepada syirik yang besar. Apa syirik yang besar dalam perkara jimat ini? Kalau dia meyakini bahwa jimat itu mempunyai kekuatan untuk bisa mendatangkan manfaat dan menolak madharrah dari selain Allah. Nah, ini adalah syirik yang kecil. Jadi perbuatan Anda doa di samping kuburan wali dengan keyakinan bahwa itu lebih mustajab,
lebih didengarkan oleh Allah, ini bisa jadi syirik yang kecil karena membuka pintu untuk orang nanti langsung meminta kepada wali tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini adalah perbuatan syirik. Kemudian beliau terakhir membawakan ayat di dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qala ta'ala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka mengibadahi dari selain Allah sesuatu yang tidak bisa membahayakan mereka dan tidak bisa pula mendatangkan manfaat kepada mereka. Lalu mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Nah, artinya bahwa mereka meminta kepada selain Allah, yang mana selain Allah ini tidak bisa mendatangkan bahaya, tidak bisa mendatangkan manfaat, ya. Dan mereka katakan ini pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ini adalah perbuatan syirik dengan alasan yang sama pernah dilakukan oleh kaum musyrikin yang dikhabarkan di dalam ayat ini, dalam surat Yunus ayat ke-18. Nah, ini semua adalah perbuatan syirik yang besar. Kita berhenti dulu sampai di sini. Di pertemuan yang akan datang kita sambung kepada jenis yang kedua, yaitu syirik yang kecil. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau bertanya sebelum kita sholat? Ya, boleh. Ustaz, ada ungkapan kalau kita menyenangkan selain dengan Allah itu apakah dikategorikan syirik secara umum perkataan itu, Ustaz? Apa menyenangkan? Menyenangkan selain Allah gitu, Ustaz. Ya, menyenangkan selain Allah itu apa dulu bentuknya? Ya, secara umum gitu. Ya, menyenangkan selain Allah. Ini kan kalimat yang terlalu umum ya. Kalau menyenangkan selain Allah itu dalam hal-hal yang diperbolehkan, tidak ada larangan padanya, maka justru ini dianjurkan. Menyenangkan orang tua dianjurkan. Menyenangkan istri sangat dianjurkan juga. Menyenangkan siapapun dari kalangan muslimin, sekedar hanya memasukkan rasa kegembiraan di dalam hatinya, perkara yang dinilai pahala di sisi Allah. Ya, kalau yang dimaksud adalah hanya sekedar menyenangkan dalam perkara-perkara yang mubah, Asalnya ini mubah, tapi mendatangkan kesenangan ke dalam hati seorang mukmin, itunya yang berpahala. Contoh memberi hadiah, berpahala. Ya, makanya Nabi menganjurkan kita untuk saling memberi hadiah. Tahadau tahabbu, kata Nabi. Ya. Saling memberi hadiahlah di antara kalian, karena dengan itu kalian akan saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian memperbuatnya kalian akan saling mencintai, yaitu ubsyus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ya, walaupun hanya sekedar assalamualaikum. Itu membuat sesama kaum muslimin akan tumbuh rasa cinta di antara mereka, karena itu adalah kalimat penghormatan. Ya. Jadi kalau yang ditanya adalah masalah menyenangkan yang selain Allah, maka justru menyenangkan yang selain Allah dalam artian bahwa yang kita lakukan di dalam menyenangkannya perkara-perkara mubah, maka memasukkan rasa senang ke dalam hatinya adalah perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Tapi kalau menyenangkan selain Allah itu dalam perkara-perkara yang mengandung unsur ibadah, itu yang nggak boleh, itu yang syirik. Contoh,
menyenangkan yang selain Allah. Kalau kita menghadap seseorang, kita memberi penghormatan dengan membungkuk kepada. Nah itu nggak boleh. Penghormatan dengan membungkuk seperti itu bahaya. Itu sudah ada unsur di mana kita menyenangkannya dengan sesuatu yang bisa menjurus kepada syirik. Karena seorang merendahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini perkara yang tercela. Tidak boleh dilakukan kepada makhluk. Ya, karena seorang merendahkan diri hanya kepada Allah. Walaupun tidak sampai kita katakan syirik yang mengeluarkan dia dari Islam, paling tidak ini perbuatan membuka pintunya. Maka tidak diperbolehkan sesuatu yang terlarang. Tapi kalau sampai sujud, nah itu sudah syirik. Ya, itu contohnya. Kalau saya cium tangan Ustadz sama guru, sama Pak Yai, sama Ustadz, boleh enggak? Ya kalau itu hanya sekedar penghormatan biasa sebagai orang yang kita muliakan, boleh saja. Misalnya kepada orang tua, kepada seorang alim, dalam menghormati dia, nggak apa-apa. Tapi bukan wajib. Bukan berarti kalau nggak cium tangannya kita tidak menghormati dia. Ya, kalau di sini kan kebiasaannya cium tangan. Kalau di Arab kebiasaan menghormati orang tua atau guru itu cium kening. Ya, kalau kita di sini ada yang cium kening kan aneh ya. Ya, ini kan masalah adat istiadat. Tapi tujuannya hanya sekedar penghormatan, nggak ada masalah. Kalau cuma sebatas itu, tapi saya cium tangan guru saya untuk cari berkah, itu sudah masalah. Karena tujuannya cari berkah. Nah ini masalah. Karena yang mendatangkan berkah itu bukan gurumu, bukan kiaimu. Yang mendatangkan berkah itu adalah Allah. Baik, mungkin itu saja. Kita cukupkan dulu. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.